Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa fadainahu bidzibhin azim. Amma ba'du. Jamaah Idul Adha Masjid Raya Air Balam, Kecamatan Sungai Bremas, Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita kembali membesarkan Allah. Takbir Allahu Akbar. Semenjak setelah subuh tanggal 9 Arafah kemarin telah sunnat kita lakukan sampai kepada waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Ada 5 hari yang disunnahkan takbir membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Great. Maka pada saat itu saudara, hilanglah kebesaran makhluk dalam jiwa kita. Tidak ada lagi yang besar di dalam otak kita kecuali Allah. The God is Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dunia akhirat. Bahkan udara dan tanah yang kita injak hari ini adalah ciptanya saudara-saudara. Ketika Allahu Akbar kita ucapkan, tidak ada yang besar. Presiden kecil, gubernur kecil, bupati kecil, camat, wainagori, jorong, little di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah harta kita, hilanglah anak kita. Antara kita dan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa banyak masalah dalam hidup kita? Karena terlalu besar di dalam jiwamu dan pandanganmu selain Allah daripada Allah. Maka apa kata Allah dalam hadis qudsi? Jika hambaku lebih mencintai selain aku daripada aku, akan kubuat dia disusahkan oleh yang dicintainya. Sawitmu yang engkau cintai siang malam di pikiranmu bahkan hadir ke dalam mimpimu saudara-saudara, tengoklah sebelum engkau mati sawitmu akan menjadi sepenyiksa kepada dirimu. Maka banyak orang yang sakit karena sawitnya. Banyak orang yang menderita karena hartanya. Sebab harta lebih dicintainya dari Allah. Tapi kata Allah, jika pagi hari datang, bergantilah siang dengan malam, lalu di otakmu hanya aku, ana, Allah, yang menciptakan segalanya, yang mengatur semuanya, maka saya buat harimu itu tenang. Rezeki yang telah saya takdirkan akan datang kepadamu. Jiwamu akan rehat, akan rileks saudara-saudara. Maka jamaah Masjid Raya Air Balam hari ini
adalah orang-orang yang hatinya khusyuk kepada Allah. Tidak ada yang besar selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila anakmu sangat kau cintai, lalai solat, tidak memperhatikan halal haram, untuk sibuk menyekolahkan, tengoklah nanti anakmu itulah yang menyebabkan engkau stroke. Ini sudah janji Allah. Jika ada yang kau cintai selain diriku, akan kubuat sesuatu itu akan menyiksamu, sehingga kau kembali kepadaku tersimpuh mengaku, ya Allah, saya hambamu. Jika sudah stroke, sudah lemah saudara-saudara, sebelah badannya tak berdaya, barulah dia mengaku, ya Allah, ana abduka, saya hambamu. Maka inilah yang dilakukan Ibrahim, saudara-saudara. Ketika Allah mengatakan, Ibrahim, dulu kau katakan hidup matimu kepadaku, untukku, bagiku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. For the God, untuk Allah. Tapi ku tengok sekarang engkau sangat mencintai anakmu. Dulu kau tak punya anak, berpuluh tahun kau berdoa, ku kabulkan, ku berikan anak yang gagah, lucu, menggemaskan, tampan, cerdas, Ismail. Tapi ku tengok engkau sangat tergantung kepadanya. Tidak boleh kekasihku memiliki kekasih lain selain aku. Masya Allah. Marah Allah. Lalu satu malam datanglah perintah Allah lewat mimpi. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang bermimpi, beruduk lalu tidur, kemudian dia miring kanan, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, mimpimu kalau terjadi mimpi yang benar, ru'yatun shadiqatun, mimpi yang benar. Ibrahim, sembelih anakmu. Ibrahim, sembelih anakmu. Saya tidak ingin ada madu bagiku. La syarika lahu. Allahu wahdah la syarikalah. Labbaik Allahumma labbaik. Hanya untukmu ya Allah saya datang. Labbaik Allahumma labbaik. La syarikalah ka labbaik. Tidak boleh ada madu, tidak boleh ada sepadan, tidak boleh ada pembanding bagiku, kata Allah. Sembelih. Bangun Ibrahim, gemetar. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kenapa perintah seberat ini? Ibrahim, kau lupa dulu waktu kau bujang berjanji, ketika ada ternakmu ribuan kibas, kambing, lembu, kamu saat itu didatangi seorang malaikat yang menyamar sebagai orang tua. Ingat tak? Ibrahim merenung, diingatnya. Dulu pernah waktu dia bujang punya ternak yang banyak, beribu ekor. Datang seorang tua, rupanya malaikat Jibril yang menyamar. Jibril, pergi uji hambaku. Itu adalah kekasihku, nanti akan menjadi khalili, kekasihku. My honey, my dear. Uji dia, dia akan berikan padamu kambing sebanyak yang kau mau. Dia itu sangat pemurah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka datanglah Jibril menyamar sebagai orang tua yang miskin dengan baju yang kumal. Assalamualaikum, wahai calon kekasih Allah, calon Nabi. Waalaikumsalam. Dari mana kau tahu saya akan jadi Nabi? Adalah, tampaknya gembalaanmu banyak. Bolehkah saya meminta 1 ekor? Kata Ibrahim, ambil 2 ekor. Ambil 2 ekor. Hah? 1 ekor saja, ambil 2. Diambil 2 dibawa. Seminggu kemudian datang lagi orang yang sama. Kalau kita sudah jengkel berkali-kali orang yang sama datang. Ibrahim, calon kekasih Allah, saya butuh lagi kambing, domba. Bolehkah saya minta 2? Kata Ibrahim, ambil 4.
Seminggu kemudian saudara-saudara ibu sekalian datang lagi orang yang sama menyamar, orang miskin, kumal, lumpuh, pincang. Ya Ibrahim, sakit saya makin parah, saya payah mencari nafkah. Bolehkah saya minta persediaan makan beberapa hari ke depan, 4 ekor kambing? Kata Ibrahim, ambil saja berapa kau suka, kau ambil pun semuanya, tidak apa-apa. La ba'sa, no problem. Kata orang ini, benar kata Allah, kamu orang yang pemurah, orang yang penyayang. Pantaslah namamu Ibrahim, Abun Rahim, Bapak penyayang. Rupanya saudara-saudara jamaah Idul Adha, Abun Rahim, Ibrahim itu berasal dari kata Abun dan Rahim, Bapak penyayang. Memang engkau pemurah, wahai Ibrahim. Oh Pak Tua, bukan cuma ini. Andainya nanti satu saat Allah menyuruh saya mengorbankan anak saya, andainya nanti saya menikah punya anak, lalu datang perintah, bunuh anakmu, korbankan anakmu, saya akan mau. Kata Jibril, hei, hati-hati bicara. Saya ini malaikat. Hah? Kata Ibrahim. Rupanya ibu sekalian, jangan mudah-mudah kita bicara. Andainya kau mau menikah denganku, saya mau makan korak 1 tahun. Saya mau hidup miskin. Biarlah kita kurang makan, sehari tidak. Asalkan kau menikah denganku. Setelah menikah, maka hidupnya seperti yang dikatakannya. Sawitnya dicuri orang, rumahnya dimasuki orang, segala macam. Lalu dia ingat, ya Allah, kan datang kembali mengaku. Apa ini? Ini tidak adil. Kenapa orang lain sukses, saya tidak? Kakak beradik kami yang paling miskin. Ternyata dulu omonganmu ada waktu bujang. Jadi kata Rasulullah SAW, hati-hati dengan lisanmu, karena itu adalah bisa menjadi doa bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka satu ketika datanglah ditagih Allah. Ya Ibrahim, saatnya engkau membuktikan pembicaraanmu dahulu. Sembelih anakmu. Maka ketika Ibrahim mengambil pisau, di Mina saudara-saudara, di sana ada namanya Bukit Penyembelihan. Saya sudah melihatnya waktu ke sana, alhamdulillah. Maka Ibrahim meletakkan pisau di leher anaknya, belum digores. Tidak sanggup, gemetar tangannya. Ibrahim, sembelih. Kamu telah mengatakannya dahulu, kalaupun diperintahkan anakmu dikorbankan kamu mau. Sembelih. Sekarang datang perintahku. My commando, my order. Dabi. Maka Ibrahim mengambil selendang saudara. Satu riwayat mengatakan serbannya. Ditutuplah matanya. Dia tak akan sanggup melihat leher anaknya. Kata Allah, jangan tutup matamu. Kamu harus melihat. Jadi penyembelih harus melihat leher daripada lembu yang akan disembelihnya nanti, saudara-saudara. Penyembelih harus melihat leher kambingnya. Maka karena tidak boleh ditutup mata, Ibrahim memicingkan matanya tanpa selendang, tanpa serban. Tarik pisaunya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Digores pisau. Mengalir darah yang panas, hangat ke tangan Ibrahim. Gemetar dia. Putuskan. Lalu diputuskan. Buka matamu. Dibukanya pelan-pelan. Ternyata saudara-saudara, wa fadainahu bizibhin azim. Kami tebuslah Ibrahim dengan jantan kambing kibas yang sangat segar gemuk. Ini kibas kambing dari mana? Rupanya ini kibas dari surga. Yang dahulu ketika Ibrahim mendengar kisah kakeknya Adam meminta anaknya Qabil Habil berkorban memperebutkan Iklimah, putrinya yang paling cantik. Jadi pernah satu masa ayahanda, bapak-bapak jamaah Idul Adha, kakak beradik boleh menikah kandung, yaitu di masa Musa, di masa Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Saat itu manusia tidak ada. Cuma Hawa ini melahirkan 40 kali. Setiap melahirkan
dua kembar. Jadi anak Nabi Adam 80 orang. Yang kita kenal cuma 2, Kabil Habil, paling iklima dan labudda. Peraturannya saat itu, undang-undang perkawinan dibuat Allah, tidak boleh menikah sesama kembar. Hanya itu saja larangan. Maka bertengkarlah Qabil dengan Habil karena yang paling cantik adalah Iklimah. Qabil tak terima. Saya protes, wahai ayahanda Nabiullah Adam. Saya ingin labudda. Kata Adam, itu kembaranmu, dilarang Allah. Oh, tidak adil. Kenapa? Labudda lebih cantik. Saya ingin labudda. Tidak boleh. Itu kembaranmu, tidak boleh. Harus kembaran Qabil bagimu. Habil punya kembaran Iklimah. Jadi Habil menikah dengan labudda kembaran Qabil. Qabil punya kembaran labudda menikah dengan Habil. Proteslah Qabil. Akhirnya Abi Adam pusing juga. Rupanya para nabi pun sering dipusingkan anaknya. Maka datanglah firman Allah, wahai Adam, suruh mereka mengorbankan harta terbaiknya. Saya ingin melihat siapa mereka yang paling ikhlas berkorban. Letakkan di bukit sana. Jadi saudara-saudara, menyembelih ini bermula dari 2 kisah. Kisah putra Adam dan kisah Nabi Ismail serta Ibrahim. Maka saudara-saudara dan muslimin yang dimuliakan Allah, Habil kerjanya menggembala. Dipilihnyalah kambingnya yang paling gemuk, yang paling besar, yang paling sehat. Karena itulah nanti berkorban itu, siapa yang paling banyak pahalanya berkorban hari ini, yang paling gemuk, yang paling segar, yang paling hartanya ikhlas untuk berkorban. Akhirnya diambilnya jantan kambing yang paling besar, disembelih, diantar ke bukit. Qabil kerjanya bertani, dicarinya toruang, kencuang, rimbang yang paling layu, pucuk daun peranci, daun ubi yang paling layu, dicarinya sayur-sayur yang paling layu. Karena dia tidak ikhlas, diletakkan ke atas bukit. Kata Adam, sudah kalian letakkan anakku? Sudah ayah. Besok pagi setelah fajar beri kalian melihatnya. Siapa yang hilang korbannya di sana, di atas bukit, itulah yang saya terima, kata Allah. Maka setelah fajar, mulai matahari terbit, datanglah mereka ke atas bukit. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian jamaah Idul Adha air balam rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang hilang adalah korban Habil. Yang hilang adalah kambing jantan yang gemuk segar milik Habil. Sedangkan sayur-sayur yang layu, yang busuk milik daripada Qabil tetap di tempat. Allah tidak ingin dagingmu, tidak ingin darahmu. La yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Kurbanmu bukan untuk dimakan Allah. Allah tidak makan. Dia tidak ingin daging dan darahnya. Yang dia ingin adalah hatimu yang ikhlas, yang sudah mengumpulkan uang 1 tahun ini untuk berkorban pada hari ini dan sampai tanggal 13. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka saudara-saudara, inilah asal usul korban, mengalirkan darah. Apa guna korban? Kalau tidak ada pengorbanan ayah dan ibu, anak tidak akan besar. Kalau tidak ada pengorbanan Soekarno-Hatta, Agus Salim, M. Nasir, Imam Bonjol di Ponegoro, dunia ini Indonesia tidak akan merdeka. Kalau tidak ada pengorbanan pengurus masjid, masjid tidak akan berdiri. Kalau tidak ada pengorbanan impak daripada kaum muslimin air balam, masjid ini tidak akan megah. Maka korbankanlah harta terbaikmu kepada Islam, kepada masjid, kepada Allah. Saudara-saudara, kira-kira anakmu 2, 1 agak bodoh, 1 pintar. Mana yang akan kau sekolahkan ke pesantren? Setelah diteliti, biasanya yang akan disekolahkan ke pesantren ibu-ibu jamaah Idul Adha, anak yang agak bodoh. Berarti kamu tidak mengorbankan anakmu yang terbaik, bukan kambing jantan yang segar. Kamu mengorbankan seperti Qabil yang layu. Hati-hati. Kapan dia mulai taubat? Setelah berumur 70 tahun, 75.
sudah reot, jalan ke masjid pun sudah pincang, barulah dia bertobat. Di mana umur emasmu? 30, 40, 25, 26, 27, 28. Mana umur emasmu? Sudah saya hilangkan, mencari harta, mencari jabatan. Kenapa sekarang setelah tua baru kau kembali back to Allah? Ternyata usia emasnya dikorbankan untuk selain Allah. Hati-hati nanti sidangnya di akhirat. Kau korbankan usiamu yang sudah lapuk kepadaku. Tapi saudara-saudara, untunglah setelah tua masih kembali, tidak apa-apa. Cuma sebaiknya usia 30-40 inilah bagi yang berusia sekarang, korbankan untuk agama habis-habisan. Mana harta terbaikmu? Itu kebun sawit saya. Kemana kamu buat? Sudah saya jual 1 hektar. Menyekolahkan anak saya untuk menjadi TNI, Polri, dokter. Anakmu yang di pesantren, apa yang kau jual? Tidak ada. Itu sisa-sisa uang saya saja. Masya Allah. Kenapa kau korbankan untuk Allah sesuatu yang sisa? Untuk selain Allah sesuatu yang pokok, saudara-saudara. Inilah hikmah daripada ibadah korban yang diperintahkan Allah. Korbankan yang terbaik. Wa'adzin bin nasi bil haddi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Mana hartamu yang terbaik? Korbankan untuk naik haji. 46 juta, 55 juta, 60 juta. Karena itulah nanti yang akan menolongmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga yang berkurban hari ini diterima Allah. Setiap helai rambut kurbanmu ditukar Allah menjadi 1 istana di surga. 1 ekor sapi 5 juta helai misalnya, 5 juta istanamu di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Orang yang berkorban tahun ini, dagingmu dibagikan seluruh air malam. Bahkan ada yang keluar kampung, dimakan oleh sahabatmu, oleh kirabatmu, masuk ke dalam perutnya, diolah ibu-ibu menjadi darah di dalam tubuhnya, menjadi energi, menjadi daging. Maka berbahagialah wahai ibu bapak yang berkorban. Apapun amal orang yang memakan dagingmu hari ini, besoknya lagi sampai tanggal 13 Zulhijjah hari Tasyrik, apapun yang mereka makan dari dagingmu menjadi energi, menjadi darah di tubuhnya. Setiap dia beramal sampai dia mati, engkau mendapat kiriman pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia sholat, dia puasa, dia berbuat baik, dia menyekolahkan anaknya, dia bekerja mencari nafkah siang malam, pahala. Dan engkau mendapat kiriman komisi persentase daripada pahalanya. Kenapa? Di tubuhnya ada sahammu, ada jasamu. Apa saham saya di tubuhnya? Apa jasa saya? Di tubuhnya ada 2 tetes darah daripada daging korban hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha kita. Semoga kaum muslimin menjadi jaya seperti jayanya Iran hari ini. Semoga kita menang bertempur dengan musuh-musuh Islam, musuh-musuh bangsa, musuh NKRI, seperti punya harga dirinya negara Iran hari ini berhadapan dengan setan besar, Syaitanul Akbar, yaitu Amerika dan Israel. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakimat taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.